Kembali lagi bersama saya, Trendy Seluler. Di sini saya coba mempreviewkan satu buah alat. Saya beri nama T-Rex Portable All-in-One Measurement Tool. Ini adalah perkembangan dari versi sebelumnya, yang versi pertama, di mana versi pertama memakai satu tombol menu. Di sini sudah memakai dua tombol menu. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena pada versi pertama jumlah menu ada sekitar 7. Jadi apabila kita ingin kembali ke menu awal seperti menu power supply, kita harus menekannya terus sampai ke menu terakhir, lalu dia akan kembali ke menu pertama. Nah, bagi saya itu juga cukup repot. Di sini saya coba saya rubah programnya. Jadi saya pisahkan menjadi dua fungsi. Fungsi pertama ada bagian power supply, fungsi kedua ada bagian measurement atau pengukuran. Dan pada alat ini ditambah satu menu lagi, yaitu frequency counter. Short proteksi tetap ada, temperatur meter tetap ada. Di sini tetap ada short release. Di sini tetap memakai dua adjustment untuk inject dan supply. Di sini sama seperti yang pertama, pakai output power supply tetap 2. Dan di sini ada kelebihan. Pada versi pertama, apabila kita menggunakan input dari USB, kita hanya bisa melakukan pengukuran. Dan kontras LCD juga harus diatur. Pada versi ini, biarpun kita memakai inputnya memakai USB 5 volt atau dari power bank atau dari komputer atau laptop, kita tetap bisa memakai output power supply, output injeksi, output USB dengan tegangan paling tinggi adalah 12 volt pada bagian inject dan pada bagian supply, dan minimal 1,2. Jadi di sini sebetulnya sudah saya tambah lagi satu modul, yaitu step up regulator, pengubah nilai tegangan dari 5 volt menjadi ke 12 volt dengan daya 2 ampere. Jadi cukup efektif lah untuk bekerja apabila listrik dalam keadaan padam atau mati lampu dari PLN-nya. Kita masih bisa bekerja. Pada versi pertama hanya bisa untuk mengukur saja kalau dari power bank. Oke, mungkin untuk penjelasannya cukup sampai di sini, kita langsung coba saja. Di sini ada sebuah adaptor 2 ampere. Oke, nah, satu lagi yang mau saya jelaskan. Di sini ada 4 buah modul. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, yaitu modul step up. Dan di sini juga ada 2 buah buck regulator. Regulator 5 ampere DC to DC converter untuk bagian power supply. Dan kedua, buck regulator 3 ampere pada bagian injeksi. Dan pada bagian output power supply ini dilengkapi dengan short protection. Apabila kita mendapati handphone yang normal yang akan kita analisa, proteksi short ini kita aktifkan saja. Jadi apabila kita salah memasang kabel power supply, tegangan output power supply ini akan diputus otomatis apabila beradu positif negatifnya. Nah, jika kita ketemu handphone yang short, tegangan proteksi ini dinonaktifkan seperti ini. Jadi biarpun dia ketemu handphone yang short, daya tetap akan keluar, tegangan tetap akan dikeluarkan. Nah, efeknya apabila short pada bagian komponen kapasitor akan terbakar atau berasap. Jika short pada bagian IC, maka IC yang akan panas. Oke, kita langsung saja. Di sini nampak silau ya, karena di sini memakai akrilik
dan akrilik ini memantulkan cahaya dari flash kamera. Nah, di sini pada saat pertama dinyalakan, silahkan pilih fungsi dan menu. Jadi jika kita langsung menekan tombol menu, tidak akan ada respon sama sekali. Jadi pasti tekan fungsi dulu. Fungsi pertama pada bagian power supply. Tuh. Proteksinya aktif, proteksi non-aktif. Apabila proteksi aktif, untuk mengeluarkan tegangan ke bagian output, tekan tombol release yang hijau. Tuh, tegangan akan keluar. Apabila dia beradu, maka dia akan memutuskan output secara otomatis. Coba apa? Obeng minus. Nah, coba perhatikan di bagian ini. Sekarang saya tekan tombol protect release, tegangan akan keluar. Nah, jika saya adu prop merah dan prop hitam dalam kondisi proteksi aktif, tuh, alat ini akan memutus otomatis pada bagian output. Tapi jika kita nonaktifkan proteksi dengan tegangan 3,87 ataupun mau dibesarkan juga nggak apa-apa, alat ini tidak akan memutus, malah akan menyalurkan terus-menerus. Nah, lanjut ke ini masih pada fungsi pertama, yaitu pada bagian power supply. Nah, di sini ada tiga bagian power supply. Ini power supply biasa, layaknya power supply yang sering kita pakai. Kedua, jika kita menekan menu, tadi kita tekan fungsi sekali, fungsi power supply, lalu kita lanjut tekan tombol menu, dia akan beralih ke menu voltage injector. Nah, di sini ada 3 probe. Pada bagian tester, hitam merah yang ini adalah pada fungsi pengukuran dan menu pengukuran. Nah, pada bagian inject, inilah probe-nya. Jadi, satu probe ini dia ada 2 fungsi. Apabila dalam keadaan voltage injector menunya, maka probe ini akan mengeluarkan tegangan sesuai yang tertera pada layar, pada LCD. Jadi, antara regulator voltage injector dan power supply ini berbeda. Pada bagian power supply itu sebesar 5 ampere. Dan pada bagian voltage injector itu cuma 3 ampere. Nah, sekarang kita lanjut ke menu ketiga yang ada pada fungsi power supply. Di sini ada BlackBerry Measure. BlackBerry Measurement. Menu ini khusus saya buat untuk menganalisa handphone BlackBerry untuk melakukan pengukuran tegangan kerja dan mengetahui nilai konsumsi arus. Jadi kita tinggal pasang kabel USB di sini, lalu hubungkan ke BlackBerry dan kita bisa melakukan pengukuran tegangan kerja pada BlackBerry. Di sini akan tertera. Nah, jika kita tekan menu lagi, dia akan kembali ke digital power supply.
Nah, sekarang saya akan memposisikan fungsi pertama pada menu voltage injector. Lalu saya tekan fungsi lagi. Otomatis akan masuk ke fungsi kedua, yaitu measurement. Tuh. Pada fungsi kedua, measurement point, menu pertama adalah digital voltmeter. Jadi, yang tadinya probe ini, pas di bagian fungsi pertama, power supply, dia mengeluarkan tegangan. Sekarang pada fungsi kedua, pada measurement dan menu digital voltmeter, probe ini tidak lagi mengeluarkan tegangan, tetapi menerima tegangan dan akan ditampilkan nilainya di sini. Oke, contoh, saya pasang probe. Di sini ada satu buah probe. Lalu tegangan ini saya sudah aktifkan tadi. Tegangan pada power supply, apabila kita sudah mengaktifkannya, dia tidak akan berubah-berubah. Dia akan tetap keluar biarpun kita berpindah-pindah menu. Karena output power supply tidak ada sangkut paut sama menu yang ada pada dalam ini. Jadi kita masih bisa mengukur output dari power supply ini. Sekarang kita gunakan digital voltmeter ini untuk mengukur nilai tegangan outputnya. Lihat, di situ langsung tertera 3,97. Nah, sekarang kita masuk ke menu kedua. Di sini ada menu resistance meter. Ini sama seperti multimeter. Untuk melakukan pengukuran seri dan paralel, dan juga bisa mengukur nilai dari suatu komponen resistor. Jadi kita praktekkan. Nah, sekarang yang harus diperhatikan apabila pada resistance meter ini, jangan lupa memindahkan probe yang terpasang di bagian injek. Karena takutnya nanti alat ini dipakai untuk ke rangkaian yang membutuhkan tegangan 12 volt. Lalu tiba-tiba Anda berubah menu ke resistance meter. Pas di resistance meter ini, probe ini kembali mengeluarkan tegangan, beralih fungsi ke menu inject. Jadi apabila tadinya di inject Anda setting 12, ya tetap di sini akan keluar 12. Sementara pada resistance meter, microchip ini yang output dari ini probe ini maksimal 5 volt yang akan kembali ke microchip dan akan ditampilkan nilainya di sini. Jadi microchip ini hanya bisa menerima tegangan maksimal 5 volt. Jadi kalau di sini Anda setting misalnya 12 volt dan Anda lupa memindahkannya, microchip bisa kebakar. Jadi sebaiknya pindahkan ini ke sini dulu. Lalu pasang juga probe yang hitam. Nah, pada menu ini kita bisa melakukan pengukuran. Bisa dilihat. Apabila pengukuran seri, contoh seperti ini kita adu. Bisa dilihat di sini jalur hubung singkat dan nilai resistance tertera 0,98 ohm. Lampu menyala dan bunyinya seperti itu. Apabila dilepas, jalur terputus, hubungkan probe. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran paralel pada handphone. Sama seperti multimeter digital, yang merah tetap kita taruh di ground. Contoh di sini saya akan mengukur di sini karena IC-nya udah dicabut semua. Coba saya apakan dulu. Tes dulu ya. Lihat. Nah, tidak ada putus. Kenapa? Ya gimana nggak putus, orang IC-nya ya udah dicabut. Sekarang kita coba ambil ke mesin yang berikutnya.
Nah, sekarang kita coba mengukur paralel di jalur speaker. Contoh pada bagian ini. Nah, kenapa nggak ada juga? Ini kerjaan murid saya, IC Power, habis dicabutin semuanya. Ya nggak bakalan ada. Nah, di sini masih ada yang mulus. Contoh kita ingin mengukur, biar kelihatan ya. Di sini kita mau mengukur jalur USB. Nah, tuh. Coba dekatkan alatnya ke kamera. Nah, tuh. Enggak. Nah, lihat. Jalur terhubung, resistansi 80 ohm. Kita pindahkan. Jalur terhubung. Jadi apabila bunyinya seperti ini dan jalur terhubung, nilai resistansinya seperti ini, rendah, tidak lebih dari 2 kilo atau 1 kilo. Berarti jalur ini masih berfungsi dengan baik. Dan jika dia ketemu pada jalur ground dalam pengukuran paralel ini, maka dia bunyi akan seperti pertama tadi. Tuh, jalur hubung singkat. Jadi itulah fungsi dari menu resistance meter. Nah, sering kita kan habis dari pengukuran seri paralel, kita kembali lagi ke power supply. Nah, di sini kemenangan produk kedua, kita bisa langsung pindah ke menu power supply tanpa harus pencet-pencet menu sampai ujung lalu kembali ke menu power supply. Apabila ini kan fungsinya fungsi kedua, yaitu pengukuran. Jadi apabila kita tekan tombol fungsi ini sekali lagi, dia akan kembali ke fungsi pertama, yaitu power supply. Dan akan menampilkan menu yang terakhir kita pakai pada bagian power supply tadi. Tadi kita pakai adalah menu voltage injector. Jadi apabila kita tekan tombol fungsi ini, ya dia akan kembali ke voltage injector. Seperti ini. Nah, sekarang saya coba posisikan ke menu power supply. Tuh, digital power supply. Sekarang saya kembali ke fungsi pengukuran. Jadi akan tetap kembali ke resistance meter. Karena sebelumnya saya ada berada di menu ini. Sekarang saya coba tekan menu lagi. Di sini ada menu kapasitor meter. Nah, di sini kita bisa mengukur nilai kapasitor. Contoh elko pada elektronika umum dengan jarak pengukuran 100 nanofarad sampai 3900 mikrofarad. Jika kita tekan tombolnya lagi, di sini ada frekuensi counter. Nah, pada alat ini frekuensi counter ini belum saya fixkan karena saya lagi menunggu satu buah IC agar pengukuran frekuensi counter bisa maksimal. Jadi menu ini belum bisa dipakai pada alat yang ini. Jadi apabila sudah datang alatnya, saya tinggal tanamkan aja ke dalam alat ini lagi. Baru ini bisa dipakai. Terus kita lanjut menu berikutnya. Nah, ini tombol juga bermasalah ini.
Di sini ada temperatur meter. Nah, di sini kita bisa melakukan pengukuran suhu. Suhu panas, suhu dingin, dan sebagainya. Jadi memang alat ini betul-betul sudah mencakup biasa yang bisa kita pakai. Contoh kita biasa ngukur suhu panas pakai bibir, pakai jari, segala macam. Di sini ada probe-nya. Sebentar saya ambil probe-nya dulu. Nah, ini adalah probe-nya. Probe ini ditanamkan sensor digital yaitu DS18B20 yang sangat akurat dalam pengukuran. Nah, di mana kita pasang? Di sini saya memakai ini port audio yang stereo. Kita tinggal tancapkan ke sini saja. Ntar kita balikkan lagi ke, nah tuh, langsung terbaca. Sekarang yang dibaca sama dia adalah suhu pada ruangan ini. Sebentar saya ambil minuman dulu. Tuh. Nah, di sini ada minuman yang cukup dingin. Kita lihat berapa suhunya. Alat ini sensornya sudah waterproof. Kita tinggal mau masukkan kemanapun bisa. Contoh seperti itu. Lihat. Tuh. Hasil pengukurannya. Langsung terbaca. Dia akan semakin turun. Jadi kita nggak usah nunggu lama-lama. Sekarang kita ambil tadi ke suhu dingin. Sekarang kita coba ke suhu yang panas. Coba. Tempelkan aja. Tuh. Dia akan terus naik. Jadi alat ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi bagian IC mana yang panas pada handphone tersebut. Lalu jika kita tekan menunya sekali lagi, ya dia akan kembali ke digital voltmeter. Sekarang kita coba ke fungsi pertama, digital power supply. Lalu masuk ke menu BlackBerry Measure. Di sini ada voltmeter, di sini ada USB current. Kita ingin membedakan, di sini saya praktekkan. Di sini ada 3 buah lampu portable. Ini memang bentuknya sama, tapi di dalamnya sudah berbeda. Ini memakai LED super bright, di sini memakai LED biasa yang warna hijau ini. LED seperti LED elektronika umum yang dibuat praktek anak elektronika. Di sini juga super bright tapi dipasang seri. Sekarang kita lihat berapa konsumsi daya di tiap-tiap lampu ini. Pertama saya akan coba dengan ini dulu, yang saya pasang lampu LED warna-warni, yang berkedip warna-warni. Kita tinggal hubungkan ke sini, bagian USB. Lihat, warna-warni. Ampernya terbaca. Paling tinggi sekitar 50 mA. Cukup untuk menghemat daya. Jadi LED ini bisa diaplikasikan jika kita pakai untuk power bank, bisa tahan seharian kalau pakai LED ini karena konsumsi daya yang rendah. Sekarang saya cabut, saya pasang LED yang kedua. Yang LED masih bawaan aslinya, belum saya rubah komponennya. Saya pasang. Di sini konsumsi arusnya sebesar 130 sampai 140 mA. Jadi apabila LED ini kita pakaikan ke power bank yang abal-abal,
Ya sekedar untuk penerangan di kala mati lampu yang masih bisa. Tapi kalau untuk dipakai satu harian mungkin dia tidak akan cukup untuk power bank yang kapasitas kecil. Sekarang LED ketiga. Nah tuh, terang benderang. Lihat konsumsi arusnya 180 mA. Lebih banyak memakan konsumsinya daripada yang pertama ini. Tuh sampai 190. Kalau ini kita pakaikan ke power bank, sebentar saja habis itu daya power bank. Tapi kalau untuk sekedar mati lampunya, ibarat kalau misalnya mati lampunya 3 jam atau 2 jam giliran dari PLN-nya, ya paling cuma bisa menerangi selama 1 jam atau 1,5 jam. Kalau power bank kapasitas abal-abal kecil. Jadi seperti itu. Nah, jadi pada bagian BlackBerry Measure ini bisa kita gunakan untuk menganalisa konsumsi arus dari rangkaian yang menggunakan jalur USB. Berapa konsumsi dayanya. Jadi ya cukup simpel untuk alat ini. Dengan ukuran segini sudah mencakup semua alat yang biasa kita pakai dalam pengukuran handphone sehari-hari. Biasa di meja kerja kita ada namanya power supply, multimeter, dan yang lain-lain. Jadi dengan adanya alat yang sekecil ini, kita bisa merapikan meja kerja. Apalagi di sini ada 3 buah regulator. Anggap saja regulator USB-nya kita acuhkan dulu. Berarti ada 2 buah regulator. Yang pertama power supply sebesar 5 ampere. Yang ini. Yang kedua power supply sebesar 3 ampere. Dan minimal 2 ampere untuk bagian injeksi tegangan. Padahal jika kita pakai power supply biasa untuk melakukan suntik tegangan kerja sambil mensuplai tegangan baterai, otomatis kita butuh 2 power supply. Bayangin aja, semeraut nggak itu meja kerja. Alat-alat berserakan banyak yang kita pakai. Dan yang satu lagi, modal kita juga tinggi. Power supply 5 ampere saja harganya sudah hampir 700-an. Belum lagi power supply yang 2 ampere, 250-an. Belum lagi multimeternya. Nah, alat ini cukup simpel, kecil. Untuk masalah harga, saya tidak akan membahas di sini. Cukup inbox aja nantinya. Oke, jadi cukup segini dulu penjelasan mengenai alat ini, review. Jadi bila ada yang berminat cukup inbox aja. Nah, alat ini saya tidak ready stock ya, karena menghitung dari segi modal yang lumayan tinggi, jadi saya sengaja tidak membuat stok. Jadi ada yang pesan baru saya merakitkan. Jadi apabila pesan hari ini, otomatis paling lama 3 hari untuk menjadikan sebuah alat ini, karena merakitnya lumayan rumit. Oh ya, saya lupa menjelaskan, di sini ada namanya adjustment. Ini inject, ini supply. Adjustment ini pada bagian supply untuk mengatur tegangan output pada bagian power supply, dan pada bagian inject untuk mengatur output tegangan pada bagian inject ini. Oke, saya rasa cukup segini dulu. Semoga bisa dipahami. Selamat malam.